Demikian secara waktu saya harus menyampaikan visi-visi. Setengah jam kita berikan waktu. Akan tingkat harga tetap konsisten dengan tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan makroekonomi. Dengan gambaran yang transparan atas putusan dan kebijakan moneter akan menenangkan publik sehingga kejutan ekonomi dapat mudah diredam. Kegiatan spekulasi pasar dapat dikurangi, kepanikan dan kegiatan terjadi karena pasar meragukan perubahan dan konsistensi strategi kebijakan moneter dan kemampuan serta keputusan Bank Sentral untuk mempertahankan kebijakan yang diambil. Strategi komunikasi menurut saya memerlukan komunikasi langsung dengan pelaku bisnis dan pasar, baik di kantor pusat maupun di beberapa kantor Bank Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan kontak komunikasi langsung terutama di daerah-daerah, Bank Indonesia tidak hanya dapat menjelaskan dengan mendalam kepada publik mengenai detail latar belakang keputusannya, namun yang lebih penting, Bank Indonesia dapat menerima informasi sebagai umpan balik gambaran mengenai kondisi real yang terjadi di lapangan, sehingga dapat dijadikan dasar kritis oleh anggota Dewan Gubernur dalam mempertimbangkan keputusannya. Keputusan kebijakan moneter yang akan memberikan dampak luas kepada kepentingan publik memerlukan pandangan-pandangan dari pihak di luar Bank Sentral. Pendekatan komunikasi langsung ini merupakan salah satu bentuk social integration pejabat Bank Indonesia dengan publik. Pendekatan tersebut sangat penting untuk dipahami dan diinternalisasikan oleh seluruh pejabat Bank Indonesia. Karena dengan social integration, maka Bank Indonesia mencoba memahami masyarakat dengan segala permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, pikiran, kebijaksanaan, strategi komunikasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya merupakan langkah konkret yang pragmatis dan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Bank Indonesia, hal lain yang perlu diperhatikan adalah menjaga kestabilan moneter telah dapat dicapai. Namun oleh perubahan lingkungan nasional dan internasional harus direspon dengan pendekatan penyusunan kerangka dasar penguatan sistem keuangan nasional. Pada pertama, harus mengarah kepada penglihatan kembali industri perbankan yang setelah krisis mengalami kerusuhan dan mampu meningkatkan daya saingnya secara global. Kedua, kebijakan sistem pengawasan bank harus difokuskan pada pengawasan berbasis risiko dan berkemampuan mengantisipasi ketidakstabilan sistem keuangan. Dari sisi micro supervision, pengaturan bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian sebagai upaya menjaga keselamatan bank dan tingkat kesehatan. Ketiga, untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan perlu dipertimbangkan keseimbangan regulasi dengan strategi pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mengedepankan aspek pengelolaan risiko individual bank. Keempat, pengembangan industri perbankan harus memperhatikan kepentingan akses pembiayaan bagi pelaku bisnis kecil dan mendorong pengembangan bank syariah dan BPR ke tahap yang lebih signifikan dalam industri perbankan nasional. Dengan penguatan bank syariah dan BPR diharapkan akan berdampak positif pada pengembangan UMKM dengan semakin luasnya alternatif pembiayaan UMKM. Kelima, mengurangi ketergantungan pembiayaan pada kredit perbankan melalui penguatan peran pasar modal dalam lembaga keuangan non-bank lainnya.